Oke, kita lanjutkan tentang web scraping dengan Seleniumnya. Kali ini tahapannya kayaknya kemarin sudah selesai semua skripnya. Sekarang kita bisa ngecek nyari errornya, terus nanti kita susun perbaiki si anunya. Itu memang memang biasa dilakukan ya. Jadi setelah kita membuat satu eh, lengkap satu proses begitu, nanti terus kita uji untuk mencari si error-errornya di mana, apakah ada yang betul disesuaikan atau enggak gitu kan. Ada error, terutama error karena scriptnya ya. Kalau untuk ini web scraping, kalau kalau error akibat si websitenya kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Terus beberapa beberapa website itu mau nggak mau kita harus ngulang dari awal lagi, kalau karena kita nggak dikasih pintu untuk lompat langsung atau memfilter sesuatu, sehingga kita mau mulai dari situ itu nggak ada. Misalnya pada kasus yang ini sepertinya juga nggak ada itu yang kayak gitu ya. Jadi kalau lihat di sini, ini kan tidak membuka peluang untuk kita lompat langsung ke halaman 70 misalnya, itu kan nggak ada pilihannya tuh ya kan. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ini kalau ada error itu ya nanti harus kita ulang lagi kan gitu kan. Ya itulah jeleknya dalam web scraping, ya mau nggak mau memang begitu. Itu sebabnya kita nah, susun ini sebaik mungkin supaya bisa. Coba kita lihat dulu ya, ini kemarin ngambil, ini ngambil. Oke, ini ngambil info, ini put, ini oke. Ini tentukan page, oke. Terus ini nulis, ini tulis next page, oke. Ini scroll, ini klik. Klik itu mewakili lihatnya teman. Oh, malah sudah masuk nih, kita pindah nih. Ini nggak boleh di situ ini. Kan setiap klik itu kan kita sudah mendapatkan satu tombol itu, yang kita klik itu kan sudah satu ID. Jadi ini ID-nya harus di sini. Ya, oke. Di sini ini nanti kita cek apakah dia bisa stabil atau memang harus kita sesuaikan lagi, kan kita nggak tahu ya. Karena kan ada banyak opsi, misalnya pemeriksaan ini bisa jadi kita nggak perlu meriksa yang bagian ini pada sini, kita langsung bandingkan saja berdasarkan tabel log text, itu pun juga bisa sebenarnya gitu loh ya. Tapi nanti kita lihat dulu apakah dia menghasilkan error atau tidak. Ini untuk next page, ini klik, lalu batasnya di 0. Ini error, terjadi error counternya. Oke, untuk membantu kita, ini batasnya 100 error. Ini kita mendevelopnya untuk 120 nama ya. Oke, 120 lebih lah ya. Oke, berarti kita bisa nangkep errornya di sini nih. Ini kita debug print saja di sini. Kita tampilkan page-nya, down page gitu ya. Selesai page, berapa itu L page gitu, koma, and ada error ke gitu ya, misalnya L batas itu. Ini disebabkan karena L nama last itu sama dengan masih gini. Jadi ini error yang ini kan pasti karena nggak nemu nama yang baru ya kan. Nah makanya ini saya tulis di sini tem itu sama dengan L. Nah ini untuk kita. Nanti kalau memang dia cepat sekali terjadi error atau ini hitungannya segera selesai, nah berarti kita butuh mengulur proses, misalnya browsernya yang kita ulur atau memang script ini yang kita ulur. Kita lihat aja dulu efeknya. Untuk sementara ini bisa disimpan dulu kali ya. Oke. Nah, untuk nyoba kita kosongkan tabelnya dulu begini.
ini juga gitu ya. Nah, gitu ya misalnya. Oke, kita coba run. Oh, ini private saja supaya nggak ngelusuri. Supaya nanti kalau kita mau run dari sana bisa. Oke. Nah, ini ya kita coba run. Kita save. Terus di run kalau targetnya adalah kita segera menemukan error sebanyak-banyaknya gitu. Jadi kalau ada error tuh malah justru seneng. Nah, kalau nggak ada error itu ya malah bikin puyeng. Karena yang step ini maksudnya itu ya kita nyari tahu errornya apa, terus bagaimana cara ngakalin gitu kan. Maksudnya begitu, karena tahapan itu dalam menyusun satu proses. Nah, ini kan sudah selesai, anggapannya sudah selesai, padahal baru, oh ya ini sudah selesai karena page 24 ya. Ini hanya 1212121234 ya. Oke. Berarti kita kurang panjang. Kalau kita kurang panjang, kita langsung tutup aja kali ya untuk semua untuk semua data saja. Mungkin dia di tengah-tengah nanti baru ada efeknya kali ya. Kita kan nggak tahu ya, kita coba tutup aja deh yang bagian ini. Coba dia mentok mulai muncul error si websitenya akibat diotomasi ini mulai di mana. Selain error karena websitenya misalnya dia send requestnya gitu, terus ada errornya di sana, entah page not found atau ajak error atau JavaScript error gitu kan. Nah, ini kan kita akan ketemu tuh setelah kita coba. Nah, ini hal kayak gini nih yang kita butuhkan. Oke. Nah, ini justru ini yang kita butuhkan. Dia errornya di sini. Oke, kalau error di sini berarti benar bahwa ini mending bisa kita hilangin kayaknya ya. Yang bagian error ini nih. Oke. Kita nyari cara lain. Cara lainnya adalah bahwa ini kan mengambil teks baris pertama. Daripada kita bandingin pakai harus membaca berulang-ulang gitu kan, malah jadi error gini, kita ngambil langsung double lock teks ini aja. Oke. Kita stop. Putus dulu. Ini berarti S-lock-nya saya pindah ke sini. Kita langsung pakai ini saja. Jadi step pertama itu nanti dia memeriksa bahwa tidak ada tulisan no data available, artinya ada datanya. Setelah itu ya kan di bawahnya ini kita lakukan periksa. Jadi yang bagian ini sudah bisa saya hilangkan, yang bagian ini bisa saya pindah ke atas ini. Nah, berarti ini masuk. Ini tidak ada perubahan untuk susunan ininya, nggak ada perubahan gitu ya kan. Ini masuk di sini, ini bisa langsung ngeset di situ. Set aja langsung di situ. Nah, itu ini tulis tabel lokasi ke sheet gitu ya. Cukup sampai sini dulu, kita cari lagi errornya apalagi yang dia bisa muncul gitu kan. Oke ya. Nah, sampai sini kita save ya. Jangan lupa ini tadi kita langsung pakai teks. Jadi di sini teksnya beda dengan teks total semuanya gitu ya. Oke, kita save coba. Dan kita bersihkan dulu deh. Kita bersihkan dulu tabelnya. Gitu. Ya, ini bisa juga pakai script sih sebenarnya, cuma males bikinnya aja. Ya, udah gini aja lah. Apa-apa. Kita coba. Kita run lagi, nanti munculnya apa lagi gitu. Oke. Nah, ini kan dia berulang nih terus, tapi setidaknya tadi sudah sampai error berapa tadi waktu dia muncul error. Nanti kan keluar lagi, kalau memang ada error lagi kan tidak keluar lagi. Kita tungguin aja sebentar, itu kan baru 20-30an halaman. Kalau ini ada 7.000 ya berarti sekitar 1.400an ya, paling nanti keluar di 100-200 itu mungkin udah mulai kelihatan. Karena waktu itu request kita udah banyak ke server dan itu mulai
mulai bikin kisruh jaringan. Jadi tergantung internet yang kita pakai juga ya. Kayak gini nih tergantung internet yang kita pakai juga. Karena kan kita ngirim request ke sana, servernya proses itu butuh waktu, servernya ngirim balik itu jaringan lagi. Pas kita di sini ya nanti baru komputer kita dalam menampilkan memproses browsernya seberapa cepat itu kan juga ngefek juga ya. Tapi ya ini kita lihat setidaknya dia masih 121212. Yang ditunggu adalah dia langsung berhenti, tahu-tahu berhenti padahal page-nya belum selesai. Itu berarti respon dari servernya cukup lama, kita nggak berani masang time outnya dengan waktu tertentu kan, karena ini kan harus ngulang nih. Kalau kita pasangin time out 10 detik ternyata respon servernya adalah 30 detik, wah kita harus ngulang lagi kan repot. Dengan begini kan kita kan bisa mencari tahu di mana kita bisa mengulur proses. Kalau misalnya kita mau scraping ke website yang di URL-nya itu memberi kesempatan untuk kita membuat opsi parameter requestnya, nah itu lebih enak tuh. Misalnya kalau ke Yahoo untuk finance kita mau ngambil saham yang ini, maka kita bisa input di URL-nya, tampilkan yang JK titik saham apa gitu kan, itu lebih enak tuh. Jadi dari 900 saham kita bisa urutkan, kita bisa lihat dia mulai error di mana, kita akan fokus mulai dari situ. Nah, kalau ini kan, nah ini kan udah keluar tuh, nah habis itu di page 252 nih, di page 252 ini sudah kena error yang 100 ini. Kena yang error ini tapi belum refresh si websitenya, pasti ada sesuatu di transportnya, entah internet kita atau di servernya waktu ngirim atau apa, kita nggak tahu. Nah berarti di sini kita harus belikan waktu buat dia, kita kasih dia waktu untuk memproses gitu ya. Jadi misalnya ini sudah kita naikin untuk ke berikutnya, kita kasih saja waktunya di sini. Pertama kali yang kita curigai adalah websitenya, maka yang dipakai adalah weightnya si website. Misalnya kita bikinin aja misalnya 20 milisecond gitu ya, atau di sini di kliknya juga kita tambahkan saja di kliknya. Jadi setiap klik selalu kita kasih dia tambahan waktu, misalnya buat di sini weightnya misalnya 25 saja ya, atau mungkin 50 sih, ini biasanya 50 kayaknya. Coba aja kita lihat ya di sini ya, kalau dia pindah ya, ini di networknya kalau saya klik 3 dia butuhnya sekitar 75 milisecond gitu ya. 87 hapusnya berapa, paling hapusnya ada 530. Nah itu lonjakan tuh, itu lonjakan 100. Oke, kalau dia kecepatan berarti lagi naik. Oke ya 50 kayaknya cukup deh. Jadi nanti biar yang sisanya itu biar dihandle sama si batas ini, di sininya 50 aja itu relatif oke. Nanti biar sisanya dihandle oleh si batas ini untuk tambahannya per 20 kalau kalikan 100 kan udah 2000 ya kan, masih masuklah di sana ya. Oke gitu ceritanya ya. Nah, kita save dulu sampai di situ. Nanti kita cari lagi error yang lainnya. Ini kita kosongkan dan kita coba running gitu ya. Kita coba running. Nah, ya mungkin ini kalau nanti ini videonya agak panjang ya, karena saya nggak tahu caranya bikin time lapse. Ya, maklum lah. Kita running pelan-pelan aja. Namanya belajar kok lah. Oke ya, di save. Kita run saja. Kita tahu gitu. Nah ini tampilannya aja udah bikin masalah nih kan, baru bukaan pertama itu tuh kan. Memang website tuh memang gitu, nggak mesti normal dia waktu run ini. Sudah itu harap dimaklumi saja, kita nggak bisa ngapa-ngapain lah, itu udah di sisi website dan browsernya dia refreshnya begitu, mau gimana. Kita coba run lagi, run. Nah yang ini kan lebih baik tuh kan, lebih baik kan, sering gitu ya, biasa.
Web scraping itu biasa kalau kayak gitu. Nah, kita lihat errornya di dalamnya ya. Ini masih belum muncul tuh errornya kan, error barisnya kan belum muncul tuh, lumayan lah. Jadi mungkin nanti setelah ini kalau ada error, harapannya wah ini kena lagi nih, oh 60 ya, wah ini kurang banyak ini berarti gitu. Kalau 60 kan berarti kurang banyak, dia kan berarti itu sampai 60 kan kurang banyak waktunya, jangan 20 berarti dinaikin lagi mungkin 25 gitu mungkin. Kita tahu nanti kita akan naikin paling enggak bot weight-nya di setelah L batas itu nanti kita naikkan jadi 25, atau untuk merasa lebih yakin lagi ya naikin lagi aja ke dekat-dekat itu, misalnya 30 40 gitu ya, atau yang ini kita naikin ini jadi 75, yang di sini jadi 50 juga boleh gitu ya. Oke, cuman prosesnya jadi lebih lambat di sana gitu ya, jadi semakin kita tambahin weight-nya kan pasti prosesnya akan lebih lambat di sana gitu. Itu kita ngasih waktu ke botnya lewat ini. Nanti misalnya untuk yang sampai 60 tadi ya, itu tetap kita pakai 20 supaya mungkin kita kurangin deh yang di atas tuh, setelah next click itu kita kurangin aja dia jadi 25 gitu ya, atau 20 deh, tapi yang L batas itu kita turunin jadi 10, tapi kita tambahin L batas itu satu loop proses yang dia ngasih waktu sekitar 1000 round atau 2000 round gitulah loopnya, nggak ngapa-ngapain, cuman do event aja gitu, nggak apa-apa itu kita pasang ke situ. Nanti kalau dia memang error berhenti ya kita lihat dulu aja. Kalau gejalanya itu tadi baru halaman berapa aja udah sampai 60, mestinya di page sekitar 300 500 700 mungkin nanti tercapai itu 100, itu error 100 tercapai biasa nih gitu. Nanti kalau misalnya script ini sudah relatif kita kita coba berulang kali sudah oke, baru ke step berikutnya itu kita bikin controllernya. Jadi setiap kali dia berhasil selesai menyelesaikan, maka kita olah pakai Power Query ya, maksudnya kita refresh tabel hasil Power Query untuk melihat apakah hasilnya itu lengkap atau enggak gitu kan. Dan kita kan bisa lihat manual di sana di websitenya, oh maksimalnya ada sekian dicocokkan di situ, cocok enggak semua item di situ, cocok enggak ID lihatnya dan segala macamnya ya, kontrol quality hasil scrapingnya lah. Tapi itu nanti tahapnya habis video ini lah, kapan-kapan itu ya. Masih diem aja itu di 342 masih oke, itu berarti masih jalan tuh. Selama window ini masih ada kan, dia masih muter tuh, masih muter, cakep. Biarin aja deh. Untuk website yang kita bisa ngasih parameter di URL-nya, parameter request yang di URL-nya itu sebenarnya itu lebih nyaman, cuman resikonya di server memang dia beresiko untuk di inject SQL sih, inject query sih. Tapi ya enggak terus gampang diinjek juga, itu kan tergantung servernya ngaturnya gimana. Atau websitenya KPU itu kan bisa kita langsung request langsung per TPS ini kita bisa buka langsung pakai misalnya kita punya router yang gede itu dengan jaringan yang gede, kita punya komputer server misalnya, kita jalankan aja 100 connection gitu. 100 connection itu untuk ngambil satu TPS, ngambil 3 gambar, semua datanya paling cuma 1 detik 2 detik ya, aja langsung. Nah ini contoh nih error nih, ini error karena website ini, websitenya nganu nih nggak bisa ngasih data ini,
ajak error. Nah, kalau ajak error kan kita nggak bisa ngapain, ini kan ada masalah di servernya sana gitu ya, entah dia antriannya di sana kebanyakan atau apa, nggak tahu. Nah, error-error yang kayak gini nih, ini pasti kita harus ngulang lagi gitu ya, ceritanya gitu. Tapi so far so good, ini sampai sini error yang keluar lah karena website kayak gini nih, kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Nah, itu kan di sini nih ya kan, ini kalau kita ulangin lagi mungkin dia masih mau mungkin. Nah, kalau dia masih mau gini ya sudah, jalanin lagi aja, nanti kan dia muter lagi tuh. Tuh kan muter lagi. Paling nanti kita harus kontrol akhir di sana apakah ada yang hilang atau enggak gitu doang. Tapi ini masih bisa jalan, ya sudah kita lanjutin aja, di error lagi mau di mana. Nah, sampai halaman 500 gitu ya. Apa-apa itu tadi, asal dia masih bisa jalanin. Berarti yang error jenis kayak gitu tadi ya, nanti resikonya kita lihat malah bisa jadi bahan untuk bikin video berikutnya untuk ngecek apakah data yang diambil dari proses otomasi web scrapingnya ini ada yang kurang atau apa yang kurang di mana. Oh, data ini yang kurang, maka kita bisa mungkin manual gitu ya, ambil manual gitu kan bisa. Kalau hanya 1-2 kan ambil manual bisa. Biasanya kayak gini nih, yang kurang-kurang itu biasanya nggak sampai dia 1% pun nggak sampai, relatif stabil selama nggak sering muncul error itu. Karena script itu biasanya stabil, dia konsisten. Jadi musuhnya itu memang error di script ya. Nah, untuk mencari yang kayak tadi itu, ini baiknya dipindah kemana, ini pindah, itu experience, itu nanti lama-lama nanti akan tahu. Oh, ini di sini sebaiknya mungkin ini gitu aja deh, cukup deh, kita berani deh, kita asumsikan gini aja deh gitu deh. Itu experience, nanti lama-lama juga terbangun sendiri instingnya, intuisi nyebutnya kalau untuk manusia, intuisinya akan terbangun sendiri gitu. Ya kita tunggu sambil nunggu. Kayaknya udah halaman berapa sih ini? Kayaknya udah jalannya banyak, udah 700, udah separuh lah. Kita lihat aja di sini 700-an lebih. Oh, ini belum dipasangin do event ya. Kalau pasangin do event kita bisa memantau di worksheetnya. Di sheetnya kita bisa pantau sudah page berapa. Nah, biarin aja deh ini sampai selesai dulu. Videonya agak panjang ya nggak apa-apa. Gitu. Wah, tadi belum dipasangin kan juga ya, belum dipasangin timer sama apa misalnya message box itu menandakan kalau prosesnya udah selesai. Ya, kita sih udah tahu kalau karena ini proses ini websitenya menuntut dia harus kelihatan, nggak bisa headless gini ya, asalkan yang ini hilang itu pasti udah dianggap selesai. Kita tinggal cek saja halaman yang sudah tertulis di tabel nama itu berapa maksimalnya, kan ada maksimalnya itu. Kita untung kita nulis teks infonya, web infonya, jadi kita tahu acuannya. Itu udah 800 kok ya, setidaknya dia 128 60 hanya sekali tadi, tapi nggak apa-apa, nanti kita tambahin. Tetap kita tambahin yang loop ngasih waktu untuk si script. Jadi kalau bot wait itu ngasih waktu ke browser untuk nunggu si server, tapi kalau yang akan kita buat nanti, kita akan ngasih waktu script supaya jangan memproses apa-apa dulu sampai ada loop itu. Jadi setelah batas biarkan browsernya bekerja, dapat tambahan, baru kita jalankan lagi gitu ya. Ada 900. Nanti kalau ini udah jadi apapun hasilnya, kita save dulu untuk jadi bahan video berikutnya untuk ngecek si jumlah itu. Jadi ada tadi di tengah-tengah tadi ada error, ajak error di sisi server. Nah, itu mungkin nanti bisa kita lihat apakah betul ada yang kurang di sisi hasil scrapnya gitu ya.
di video berikutnya. Ini udah 990. Kalau 700 bagi 7000 bagi 5 itu kan 1400-an lah, kita 1000 bentar lagi. Ini udah rekor 5000 kan, itu nama las 5000 kan gitu kan. Nah, moga-moga nggak error di sini ya. Kalau error di sini aman-aman, tapi nggak apa-apa, tetap kita save aja. Jadi bahan video berikutnya, datanya udah cukup banyak, udah satu ya. Yang penting dia masih pindah page, itu errornya di pindah page itu masih aman lah, masih jalan dia. Jadi tadi kita udah nemuin error karena script dan error karena server, request ke server ya. Yang request ke server kadangkala kita lanjutin lagi di debat, terus dijalanin, kasih waktu aja beberapa saat gitu, diamkan dulu, baru nanti kita run lagi, maksudnya lanjutkan prosesnya itu, diklik execute lagi, ini lanjutin execute, nanti dia masih oke. Tapi kalau yang error script biasanya nggak mau dia, itu memang harus diutak-utak gitu. Akhirnya nanti ya lumayan lah buat iseng-iseng. Itu udah 1100, 1200 lah, udah 6000-an, tinggal 1000-an lagi, dikit lah, cepet 1200 lah. Seribuan lama cepet. Jadi semakin banyak kita pasang code bridge, semakin stabil kerja si script, semakin banyak kita kasih loop tambahan waktu untuk script, berarti juga semakin lama prosesnya dan bisa lebih stabil lagi hasilnya. Tapi ya itu tadi ya, komprominya ya, jadinya waktu prosesnya jadi lebih lama. Hanya itu aja sih. Kalau memang dia tidak harus waktunya singkat, jadi misalnya rutinitasnya itu bisa mingguan atau bulanan gitu lah, itu oke lah. Apalagi tahunan, setahun sekali gitu, oke lah, kita bikin agak lama, buat waktunya kita gede dikit, yang penting aman gitu bisa. Jadi kalau misalnya kita ngambil kayak data KPU kemarin, itu kan dia update-nya setiap jam, kita pengennya ya nanti setiap hari lah, itu ya berarti kan proses harus running dalam satu hari itu. Kalau kita mengejar 1 jam ya berarti butuh mesin yang banyak sama jaringan yang kuat kan gitu. Ya mungkin juga butuh komputer yang banyak lah, kalau mau komputer sendiri berapa orang satu tim gitu misalnya, gitulah biasanya. Kalau jaringannya gede ya routernya harus gede, nanti enggak kebanyakan connection, routernya bingung. Apalagi pakai Chrome itu buka satu aja dia langsung bikin berapa connection gitu, 8 kadang 13 gitu ya, itu untuk dia memproses segala sesuatunya itu. Oh ini udah selesai nih masalah nih. Masalah enggak ya? Nah udah selesai kok. Nah itu udah nggak ada, ini kan udah nggak ada. Nah kita bisa lihat ya di sana ya, di sini aja kita lihat page-nya aja. Page-nya maksimalnya 1435, rekornya maksimalnya 7175, kayaknya lengkap, ini kan juga 7175 nih kayaknya nih. Nah bagus lah ya, ini bisa di save bisa save. Nah sekarang kita mau nambahin ya tadi ya, untuk di sini misalnya kita mau
nambahin si timer misalnya di double time as double gitu. Kita bisa set timer di sini. Ini salah satu ya. Ini ada banyak cara begini, mau pakai apa ini monggo wes. Ini kan hanya contoh saja misalnya gitu ya. Ini double time sama dengan timer main double time begitu. Terus di sini kita bisa kasih message group. Jangan lupa selalu ada yang di print juga supaya kita bisa down in gitu aja deh, and gitu deh, and second gitu ya, gitu deh. Nah, nanti mau butuh message box juga boleh di sinilah, message boxnya tulisannya sama juga boleh gitu. Nah, ini VB information plus VB OK only gitu, kita kasihkan saja web scrap selenium. Nah, gitu dah. Nah, sekarang di sini ya, ini kita bisa kurangin nih, misalnya 25 kita set di sini 10, tapi kita tambahkan di sini untuk loop ngasih waktu ke nganu. Nah, kita tambahkan di sini. Ini kita L loop time gitu. S long gitu. Nah, saya sukanya untuk hal kayak gini pakai ya, loopnya bukan for tapi do ya. Ini set dulu do while gitu ya, L loop time kurang dari 1000 misalnya, 2000 deh gitu. Loop di sini, maka kita pasang do events di sini gitu. Oke, ini contoh. Jadi yang ini namanya kita itu ngasih waktu ke script VBA gitu ya. Kalau yang Postwait ini ngasih waktu ke web browser untuk menerima data dari web server gitu. Oke. Nah, kira-kira gitu dulu ya. Sampai sini dulu aja. Nanti kita sambung ke video yang lainnya. Yang penting udah di save dulu ya tadi. Nah, yang video berikutnya kita nanti bikin controllernya lah dengan data yang seadanya tadi kan. Kita nggak tahu itu semua udah keambil atau belum gitu ya. See you.